Kita sudah berhasil mengetahui cara gadai non-emas di Pegadaian Digital. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Gimana sih caranya? Teman-teman tonton videonya sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh Arena Uang. Setiap rupiah punya cerita, di channel ini semua terbuka. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama Mimin di channel YouTube Arena Uang. Setiap rupiah punya cerita, di channel ini semua terbuka. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, di segmen kali ini Mimin masih membahas terkait dengan penggunaan aplikasi dari Pegadaian, yaitu aplikasi Pegadaian Digital. Buat teman-teman semua, kalau punya pertanyaan kepada Mimin terkait dengan penggunaan aplikasinya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, atau teman-teman cari nih video-video yang berkaitan dengan aplikasi ini di channel YouTube Mimin. Oke teman-teman, di sini Mimin akan membahas terkait dengan cara gadai non emas di Pegadaian Digital. Jadi biasanya nih teman-teman, orang-orang awam itu taunya kalau mau gadai di Pegadaian itu biasanya gadai sertifikat sama gadai emas. Cuman teman-teman, di aplikasi ini bisa loh gadai barang-barang yang lain gitu ya, selain dari emas. Nah, apa aja sih barang-barang yang bisa digadaikan selain emas itu di Pegadaian Digital? Jadi aplikasi ini banyak banget nih manfaatnya teman-teman. Mulai dari transaksi cicilan gitu ya, teman-teman mau bayar cicilan ke Pegadaian itu nggak harus lewat kantor cabang, teman-teman bisa langsung datang aja, teman-teman bisa langsung lewat aplikasi Pegadaian Digital ini. Nah, ini teman-teman fitur gadai selain emas atau non emas ini juga bermanfaat nih buat teman-teman. Mungkin teman-teman nggak punya emas di rumah, punyanya alat elektronik, TV, laptop dan lain-lain, itu bisa loh digadaikan di Pegadaian ya, melalui aplikasi Pegadaian Digital untuk proses pengajuannya. Nah, gimana sih caranya teman-teman? Kalau teman-teman udah download aplikasinya, udah registrasi juga menggunakan data diri sesuai KTP, ini merupakan tampilan beranda dari aplikasi Pegadaian Digital. Nah, kalau mau yang namanya gadai selain non emas di Pegadaian Digital ada di mana sih teman-teman? Silahkan klik di bagian gadai ya, gadai teman-teman. Nah, terus teman-teman bagian booking service, teman-teman klik ya bagian booking service. Nah, ini teman-teman, barang jaminan yang mau teman-teman gadaikan ada. Kalau emas sudah pasti perhiasan ya, logam mulia juga emas gitu ya. Nah, selain non emas, karena kita di sini membahas non emas ya, bukan emas gitu, artinya teman-teman bisa gadai handphone, gadai elektronik, kendaraan sama laptop. Misalkan teman-teman mau gadai elektronik, nah elektronik yang bisa digadaikan apa aja? Televisi, kamera, sama elektronik rumah tangga. Nih, nah ini kalau elektronik, teman-teman di sini misalkan mau gadai handphone, kita klik ya, misalkan gadai handphone. Nah, ini kita klik merek handphonenya apa ya, misalkan handphonenya Apple ya, tekan Apple. Terus di sini tipenya iPhone 14 misalkan, iPhone 14 Pro Max. Harga tahun pembelian misalkan teman-teman baru beli itu di 2022. Nih, perkiraan jumlah harga teman-teman beli iPhone 14 Pro Max itu berapa sih? Berapa sih harga 14 Pro Max? Misalkan ya itu harganya 22 juta ya teman-teman, 12 Pro Max 22 juta. Terus teman-teman kondisi barang misalkan bagus misalkan ya. Sorry teman-teman, sebentar kita ulangi ya. Oke teman-teman, kalau udah silakan ya teman-teman isi bagian gadai handphone, teman-teman klik selanjutnya. Oke, nah ini teman-teman, perkiraan jumlah pinjaman dari handphone iPhone 14 Pro Max ini 10.700.000 sampai 12 juta. Itu karena harga belinya itu sekitar 22 juta teman-teman. Jadi lumayan besar ya. Kalau teman-teman memang alat elektronik atau alat yang mau digadaikan di Pegadaian itu memang harganya besar, tuh berarti harga pinjaman juga besar. Terus di sini teman-teman bisa gadai kendaraan. Nih, gadai kendaraan ya, motor, mobil dan lain-lain ya. Ini non emas. Ya, banyak banget barang yang bisa teman-teman gadaikan selain emas di Pegadaian Digital ini ya. Itu teman-teman, silahkan teman-teman coba fiturnya dan teman-teman manfaatkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorial dari Mimin terkait dengan cara gadai non emas di Pegadaian Digital. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share terus video kita supaya teman-teman gak ketinggalan update video-video terbaru lainnya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye teman-teman.